para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya kelak di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatnya, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati al-mukarram al-muazzam, para alim ulama, para asyatid, para hujat, tokoh masyarakat, sesepuh kampung, aparatur pemerintahan, bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah lanus karismohum ta'ziman wa takriman, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun Pak insyaallah tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah. Bapak, Ibu, para jamaah, pada dasarnya kita kumpul di sini tak lain dan tak bukan selain menghibur daripada sahibul musibah, yang mana 40 hari yang lalu baru saja ditinggal orang tua tercinta, orang yang biasa mengurusi kita, lalu di hari tua kita yang mengurusi. Orang tua mah ngurusin anak banyak yang nggak pernah ngeluh. Kita mah anak di saat ngurusin orang tua ngeluh. Yo tunjuk tangan yang ngurusin kemarin waktu sakit, waktu ninggal nggak ngeluh. Pasti punya kesibukan masing-masing. Berbicara tentang kesibukan orang tua kita ya sibuk. Bicara tentang betapa pentingnya peranan seorang ibu kepada anak dibandingkan bapak. Bapak kita mah malu sama istri sebenarnya. Kita mah makan ada anak doang, enggak buang air besar, enggak buang air kecil di depan kita, udah diusir tuh anak. Ibu-ibu mah lagi makan, anaknya buang besar di depannya, ditaruh piring sama nasi, nyebokin anak dulu. Kita mah tidur nyenyak, ibu mah nggak bisa nyenyak karena anaknya nangis, minta nyusu ibunya, anaknya kelar, bapaknya nyusul, gitu aja kehidupan. Belum berbicara tentang betapa darah, berapa darah yang sudah dikeluarkan di saat ibu melahirkan seorang anak. Nyawa tadi taruhan tapi nggak pernah kapok, ibu mah terus gawe maning. Ya bapak mah kamu tinggal tarik ulur dong. Maka kita ini hidup di zaman modernisasi penuh dengan teknologi yang canggih. Apa-apa tinggal pencet AC, tinggal pegang remote, pencet on off, jadi hidup keluar angin. Masak, magicom segala macam tinggal dipencet. Kompor juga tinggal diputer ke kiri doang, hidup apinya nyala. Mesin cuci udah tinggal dipencet doang, semua hidup. Orang tua dulu bayangin Pak, di tahun 80 ke sana belum ada penerangan yang normal seperti sekarang. Nyuci di kali, buang air besar di kali, kemana-mana, waduh masya Allah gelap gulita. Bari ngegendong anak, maghrib bukan nyariin anak, orang tua dulu nyari minyak lampu. Wong pengen mama. Sekarang enggak ada. Token tinggal di rumah, WA warung kirim yang 20 harga 23 masuk, tinggal dipencet doang. Tapi sekarang mah orang nggak punya uang itu ketahuan, ciri tokennya titik sisa 300 sekian tuh udah tuh bokek berarti orang. Kalau nggak segera diisi. Sekarang nggak bisa. Dulu mau ngebakar yang namanya masakan, mau masak air ataupun nasi ataupun lauk pauk, orang tua kita harus ke hutan mencari kayu bakar. Iya kalau ketemunya lagi musim kemarau, musim panas, mah lagi musim hujan. Siang dijemur, kehujanan lagi, mau ngidupin kompor, nggak punya kompor, kadang sumbune belok, ditarik-tarik di minkar tali. Susahnya Pak zaman dulu tuh kayak gitu. Maka ketika kita dewasa, hidup di zaman teknologi yang canggih, serba luar biasa kehidupan kita, kenapa kita ngomong lelah ketika ngurusin orang tua? Ayo diadu. Tahun 80 sama sekarang aja. Anak ngaji pakai obor, belajar pakai lampu tok-tok. Ada orang meninggal sekarang mah tinggal dicolokin, hidup lampu berapa watt aja. Orang dulu mah patromak bos. Udah bener, kelasnya udah ada dikocok, udah mau hidup, ternyata spiritusnya yang habis. Hayo bayangin gali kubur tanpa penerangan orang dulu.
bari perang segala macam. Orang dulu lahir anaknya ke alam dunia, sekarang sudah besar-besar, puluhan tahun udah usia orang tua kita. Di saat sudah puluhan tahun, anak sudah serba sukses, kenapa kalian ngeluh ngurusin satu orang ibu? Mikir, Pak. Sebenarnya kita ini malu. Maka kirim doa ya, ayo anaknya sokongan. Yang mampu nyokong uangnya ya uangnya, yang tenaganya tenaganya, yang waktunya ya waktunya. Sing mikir baik tekang saya di anak mikiri dong. Ya ora apa-apa. Wong dua ini pemikiran, daripada orang dua pikiran ya dan. Sehingga timbul daripada ini kita ini hidup di zaman modern serba enak serba ada, tetapi tingkah kita menjadi seperti orang jahiliyah. Orang-orang bodoh pada waktu dahulu. Kenapa? Alhaakumut takasur. Selain pada itu, kita selalu mengadu argumen, mengadu kekayaan-kekayaan. Takasur di sini adalah kekayaan yang kita cari. Isin dua rumah bilik, malu punya rumah papan. Jarang makan sekarang rumah papan. Udah bagus jadi tembok, di keramik maning tembok. Wis di keramik pasang batu alam. Udah pasang batu alam di profil, dihias. Alhaakumut takasur tuh ini, Pak. Orang jangan lihat dulu itu tuh, lihat tuh mobil saya mah tuh keren-keren. Tuh harta saya, rumah saya mewah-mewah. Tuh anak saya berpangkat semua. Alhaakumut takasur dulu begitu, Pak, kaum-kaum, Pak. Kita sekarang gengsi. Dulu Masya Allah rumah papan, rumah bilik enak, nggak ada yang ngerasa kepanasan. Orang dulu sholat di musola gubuk doang nyaman, nggak ada yang rebutan imam, nggak ada yang nggak mau jadi makmum, semua sejahtera, nggak ngeributin kunut, nggak ngeributin rokaat, nggak ngeributin celana yang tinggi lah, sarung yang kependekan, nggak ada. Orang dulu sejahtera, maka damai hidupnya, penuh dengan kebarokahan. Kita mah celana cingkrang tinggi dikit diributin, mendingan ke celana yang naik daripada BPJS yang naik mah. Celana udah nggak usah, yang penting mah kita mah nggak boleh menilai daripada kerjaan Allah, karena Allah punya raqib atid yang menulis amal baik dan amal buruk. Kita sebagai makhluknya cukup bersyukur dan beribadah kepada Allah. Orang-orang dulu alhaakumut takasur hanya mengandalkan kekayaan dan jabatan mereka untuk menjadikan mereka adalah orang yang terpandang, untuk melihat daripada orang-orang terdahulu. Sekarang Masya Allah kita hidup serba ada, tapi kok susah karena kurang barokah. Nggak ada kebarokahannya. Dulu mah Masya Allah, yang namanya mau nonton TV nggak ada, pakai listrik, makanya aki dicepit, ya kan dicas dikit. Sing sijining jaba muter antena, sing sijining jero, jerit-jeritan udah belum. Nanti bar gitu udah bagus, kanan dikit-dikit lagi ya udah bagus, bareng mancing sini jaban tek film. Itu orang dulu, tapi sejahtera, nggak ada kecemburuan sosial di dalam hidup. Anak tidur di depan TV semua, begitu udah malam diangkat sama orang tua, pindahin di kasur. Sebelum naik kasur kaki dilapin pakai lap yang basah. Orang tua kita sampai segitu sayang ke anak. Kenapa kita mengurusin anak satu aja payah? Anak kita kok sekarang degel bener, padahal nggak main kemana-mana di rumah, tapi tamblek. Dipanggil tuh iyanya doang, tapi iya pun terakhir. Nah iya doang nih, kali mau nonton handphone. Darani mau ngobrol belajar nih jero kamar, kali mau ngobrol Mobile Legends tuh online mabar. Anak sekarang yang pada dasarnya Islam sedang terjadi pembodohan dengan dunia pendidikan. Apa? Sekolah dari pagi dari jam 6:30 sampai 2:30, lalu ada pelajaran tambahan ekstrakurikuler ataupun yang namanya les, lalu nggak ngaji asar. Yang siangnya sekolah dari 10:30 sampai dengan 5:30. Kapan anak kita mau belajar Al-Quran kalau waktu sudah dihabiskan dengan pelajaran umum? Tugas kita orang tua, Pak. Kalau ada dinas sosial segala macam omongin, kapan santri ini akan ngaji lagi? Habis maghrib udah kecapean, Isa makomo alasan kemalaman. Kita udah dikalahkan dengan pelajaran umum, santri-santri akan habis, maka akan bahagia orang-orang kufur pada waktu itu.
Karena perbedaannya Pak, kenapa orang dulu enggak ada yang kubur dalam hidup kemiskinan yang pada dasarnya Pak. Maka jangan pernah jadi orang bodoh, karena orang bodoh mah dampaknya miskin. Kalau miskin berdekatan dengan kubur. Sedangkan Islam itu berakidah keimanan. Maka kalau kita memiliki keimanan, hidup susah kita tetap ibadah ke Allah. Jangan pernah terpancing dengan kemewahan lalu kita lupa dengan Dat yang maha memberi mewah. Kita mencari rizki sampai kaya. Ismasih tak kata Rasul, fa innaka mayyitun, cari kekayaan, tapi ingat kamu bakal meninggal dunia. Uang yang kita tumpukan berapa miliar, berapa juta, begitu kita meninggal lalu istri kita menikah dengan orang lain, uang yang kita kumpulkan mereka yang merasakan. Spring bed yang mahal jutaan harganya, serba empuk pantale sing soang tak apa tak terserah baik, bulu angsa tak terserah. Begitu kita ninggal mah kita maning lemah Pak, ning kubur. Tapi kita kawin maning, barang wis kawin makan wong lian sing nempati spring bed wis mengeridit. Mobil mewah yang kita miliki begitu kita meninggal dunia lalu menikah lagi pasangan kita, maka di situ orang lain yang menikmati Pak. Kenapa kita lalai? Kalah sampai tak lamun aja konon deh, jadi Allah konon. Kalah jangan gitu dong. Kalau mau dikasih rizki, ya ibadah kata Allah. Ukuran makan, kalau bicara harus yang namanya mencari makan itu harus bekerja. Ya saya juga harus kerja Pak, tapi saya nggak pernah bekerja. Besek mangan baik. Sebulan full maulid. Nggak buang-buang lorong kita 10 lah kau urusan sebenarnya. Orang kudu duit mati, orang kudu manen, yang penting dalam bentuk kotak, bebesek arahnya kan konon. Ini mangka hikmah bersyukur kepada Allah. Rasul kakinya sampai bengkak, ditegur sama sahabat, wahai para sahabat, wahai Rasulullah, kenapa masih ibadah sampai kakimu melepuh? Apa kata Rasul? Sebagai tanda syukurku kepada Allah, karena aku tadinya tidak ada diadakan oleh Allah. Cuman segitu jawab Rasul, bersyukur. Kita ini kebanyakan kepo sih. Kita lagi kumpul ngelihat orang, kita lewat di satu tempat pemancingan aja, pemancingan pasti orang mancing itu diomongin lah ke pegawaian itu. Berjam-jam meletup baik nongoni jejer goyang. Menurut kita tidak ada pekerjaan orang yang hobinya mancing, tapi menurut tukang mancing ada alasan yang konkret. Ketika ditanya, Kang, nggak ibadah, Kang nggak nyari nafkah. Ih, kamu mah ibadahnya cuma untuk tubuh sendiri, badan sendiri. Saya mah nyari nafkah barangkali dapat. Yang kedua, alasan saya mah bukan lagi mancing sekedar mancing, saya mah lagi nolongin makhluk Allah yang kelelep iwak kelelep berjam-jam ditolong. Nolong iwak lagi kelelep. Ya bisa aja orang ini Jawa apa, terserah musira. Lamun orang gila orang mancing bung kita. Ya premen ke daftar pegawaian orang di pegawai. Sayyidi Magati, masih tak ini agama itu. Silakan cari kekayaan, tapi ingat bahwa kita akan meninggal dunia. Yang dibawa adalah amal. Kalah kata Allah, jangan gitu dong.